Hai guys, kali ini kita berkunjung ke Museum Batik Pekalongan. Oke, kita langsung check it out. Langsung masuk aja yuk. Yuk. Nanti mau jalan sendiri atau mau dipandu gitu? Oh gitu ya, silakan. Boleh. Ini ruang pertama, nanti luar ada ruang kedua dan ruang ketiga, di belakang ada ruang kursi. Oh iya siap. Silakan. Terima kasih mas. Iya sama-sama. Kali ini kita mau kenalin nih, ini jenis-jenis kain ya yang ada di dalam bahan batik. Nah, ini ada kain katun Oxford, ada kain primis, tuh ada kain dobi, ada kain Paris, ada kain kaos katun, kemudian kain satung, bahannya seperti ini ya guys ya. Kemudian kain viskos dan yang terakhir kain sutra. Hai guys, selanjutnya aku mau kenalin nih, selain ada kain-kain tadi ya. Ini di sini ada wajan buat batik tulis. Di sini tuh tulis semua ya. Ada kuasnya, kuas colet bambu namanya. Ada kompor batik tulis juga dan cos-cosan serta korek api. Jadi semua ini bahan-bahan untuk membatik. Nggak selain ini aja sih, ada lagi. Mari kita lihat yang lain. Ternyata masih banyak guys alat-alat buat membatik ya. Nih, ini contoh-contoh dari cetakan batik atau motif dari batik yang sering kita lihat itu. Nih, ternyata ada namanya nih, ada canting cap kayu, ada canting cap benang nih yang terakhir nih. Ada canting cap kertas juga. Ternyata semua motif itu ada namanya ya. Nggak asal-asalan aja. Ini ada lagi nih. Ini dari motif cap ya, yang biasanya namanya batik tulis itu kan juga ada yang cap, ada cap jamprang tuh yang ini nih, yang ada kertasnya nih, ada canting tembaga, ternyata ada dari tembaga juga ya, ada kerangka nih, kerangka ini mungkin yang dicelup itu ya, aku juga kurang ini ya. Ada yang acak juga, banyak sih, ini masih banyak. Ada juga nih bahan-bahan buat lilinnya guys, kalian juga perlu tahu tuh macam-macam bahan pembuatan lilin atau malam ya yang sering kita kenal kan. Tuh kita kenalin satu-satu noh. Kalian harus tahu ya, ada lilin atau malam tulis, ada lilin tawon tuh yang kedua nih, ada micro wax, aduh susah, ada damar nih, ada damar nih, ada gondorukem, terus ada lilin malam cap ini yang kayak gula merah tuh, ada parafin, dan yang ini yang hitam lilin atau malam mopo. Oke guys, selanjutnya next kita mengenal macam-macam canting ya. Apa Iya, sih canting itu? Canting itu untuk alat membatik ya guys. Tuh Iya dong. Pilihannya kita bisa lihat sendiri. Banyak ada ya. canting nitik Yogyakarta itu yang kategori A ya. Ada gagang bambu, ada gagang kayu, ada gagang gelonggong. Nah, varian canting mopok nih guys, nih bisa dilihat ya di tengah-tengah tuh. Kemudian di sebelah sini ada canting tulis nomor, ada canting tulis nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 7 ya guys. Di situ terlihat sekali. Kayaknya itu setiap nomor beda ukuran sih mas ya. Iya betul sekali. Ya, itu ada kategori ukuran canting ya guys, tergantung ukuran. Ya, next. Oke lanjut, kita lanjutin ya guys. Sekarang tadi kan ternyata masih banyak banget alat-alat buat batik. Aku kira tuh sedikit ya, yang kita jadinya cuma ya itu kan yang kita tahu. Ternyata setelah kita kesini kita jadi tahu banyak nih. Kalian juga harus tahu banyak. Tuh sekarang ada macam-macam pewarna alami. Jadi pewarna batik ini ada yang dari mungkin buatan dan alami ya.
Ya, maksudnya yang buatan itu nggak secara alami dari ada yang dari tumbuhan dan sebagainya. Ini yang alami nih. Ada Tanjung, ini Tanjung ini ada indigo atau warna biru, ternyata warnanya cukup unik ya. Namanya cukup unik. Ada indigo, ada tegeran itu buat warna kuning yang biasanya kita lihat-lihat di jarik-jarik itu. Ada kapur, ternyata kapur juga bisa buat warna. Itu lagi nih ada jalawe ini kayak apa ya? Kayak belimbing ya, kayak belimbing bulu. Ada warna merah, ada warna merah juga nih dari kayu-kayuan semuanya. Ini juga dari warna merah. Ini biasanya kalau aku waktu kecil tuh buat kutek kuku ya, tapi di sini ternyata berguna banget buat batik. Dan terakhir ada tawas. Ternyata tawas itu nggak buat itu deres karet aja, ternyata bisa buat warna. Ada lagi ternyata. Wah, ini pewarna kimia. Selain yang alami tadi, ternyata ada yang kimia. Ya nggak bisa kita bedain sih. Aku nggak tahu ya yang luntur yang alami apa yang ini. Udah banyak banget ya, bisa nanti kalian cari tahu deh. Banyak banget ternyata. Ini warna-warna kimia semua. Tapi dijamin aman ya, karena kan nggak pakaian kan buat kita. Yaudah yuk kita jalan lagi. Habis itu nanti, oh ya, di sini kan ada tempat buat pelatihan membatik. Kata-katanya sih dengar bisa dibawa pulang kalau habis karya-karya itu sendiri. Ini adalah karya-karya dari Kang Batik tadi. Oh ya, sedikit informasi ya. Aku mau kasih sedikit informasi. Di museum ini ternyata ada banyak banget jenis-jenis batik dari daerah-daerah tertentu. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Pekalongan asli, pesisir, bahkan pedalaman Jawa. Dan yang paling jauh ada dari Sumatera, dari Kalimantan, dan yang paling jauh ada di Papua juga loh. Keren kan? Jadi itu setiap motif ya, setiap motif itu ada itu ya mas ya, ada namanya ya. Ya betul banget. Nggak cuma kita asal tahu gitu, tapi bener-bener ini dikasih tahu nih setiap motif itu dari daerah mana, terus maknanya apa itu tuh ada. Jadi kalian kalau mau tahu langsung aja ke sini. Kita bisa keluar dari sini saudara. Ini tuh asli banget ya guys, dari diambil dari berbagai macam daerah dan ditaruh sini, jadi nggak asal kita bikin terus diakuin sebagai batik-batik dari daerah-daerah tertentu. Baca dulu guys, kita baca dulu ya, takutnya keterap salah. Ini jadi tuh wadah ya, wadah atau bejana tuh yang terbuat dari tembaga nih. Kalau diketok keras guys, dia besi. Kalau pakai kayu kebakar. Terus dia fungsinya sebagai tempat ngelorot. Tahu nggak ngelorot itu proses pelepasan dan penghilangan alam, penglinding. Nah ini nih biasanya menjadi ini dibuat wadah tempat-tempat warna. Dan setelah aku baca-baca ya, ternyata di sini gini ini banyak banget dipakai dari tahun 1849 sampai 1947. Ada tempat lagi nih guys. Kita mau coba masuk di sini ya. Sedikit. Ada alat musik juga di sini ya guys. Ini tuh guys, aromanya khas banget.
Bisa kamu cium aromanya. Iya, soalnya ada AC-nya ya Mas. Kalau nggak ada AC-nya ini panas Di sini ya. setiap ruangan aromanya sama. Aroma kembang seperti itu. Ya, ini batik. Karena ini coba sini kan. Di sini ada semacam Wewangian ya, wewangian tuh. Wewangian Tuh. ruangan. Saya Aromanya ini dicelok dulu. seperti eh, Oh, ini ada- tuh ini pandan ya, pandan, ada kantil. dan ini aromanya nih khas banget guys. Kalian mungkin akan berpikir ini mistis ya, tapi ini it's okay. Ini malah membuat aroma terapi yang menenangkan kita. Oke, Soalnya kita- kan di sini kan kain-kain ya banyak gitu. Tuh, aku kasih tunjuk banyak banget. Dan di sini di bawah itu ada lampunya tuh kan? Ini untuk menambah kesan estetik mungkin ya. Iya, betul. Dikasih lampu. Dan ini batik-batik dari berbagai provinsi ya guys. Ini ada Banyuwangi dan di sini ada dari Batam guys. Kemudian ada dari Pekalongan, ini khasnya Pekalongan ya. Kemudian di sini ada batik dari Pati guys. Pati tuh. Jadi banyak ya. Oh, keren ya. Dari Bogor. Dan ada dari Jakarta. Tuh. Bang Noni Tuh. Ini Kita- batik Jakarta. Tuh, Kemudian ternyata Jakarta punya batik. yang ini dari Garut. Oh, Garut nih asalnya. Ciri khas Garut ya. Ciri guys. khas Garut gitu. Iya, benar-benar. Dan ini Cakep. ini dari Lasem. Ada yang tahu daerah Lasem? Tahu ya langsung. Kita nggak tahu ya. Intinya Mungkin di masih Indonesia. Di sekitar Jawa ya. Dan ini ada dari Bangkalan Madura. Wih, Madura lo keren lo, jauh lo itu. Madura guys. Ini ada batik Yogyakarta. Jakarta. Ada Yogyakarta. Kemudian di sini ada Batiknya di batik sini. Surakarta, Solo. Solo nih, buku nih Solo. Nah, batiknya bagus tah? Iya betul sekali guys. Lumayan banyak ya. Ternyata di setiap provinsi wilayah itu punya ciri khas batik sendiri. Oke. Iya sih. Dan baru tahu juga sih, ternyata di Jakarta nggak dari Jawa aja, ternyata punya batiknya masing-masing. Betul Dan banget. motifnya juga macam-macam. Keren sih. Oke, ada alat musik lagi di sini guys. Ini apa ya? Gamelan apa? Ini gamelan ya? Podo karo sama. Iya, ini gamelan. Ini di rumah kita punya nih yang kecilnya guys. Yang harga 15 ribuan. Di Ini- sini ada yang ori guys. Ini 15.000 kayak itu. Ya, ini yang bagusnya ya. Ini tembaga ya. Pokoknya tuh di sini tuh semua tuh tembaga nih. Ini tak cek dulu. Tuh. Mantap. Ya. Kalau Ini dia suaranya- kalau seng dia suaranya jelek. Tuh, do re mi fa sol la si do. Oke guys, next. Oke, kita lanjut ke tempat-tempat yang lainnya yuk. Next. Oke. Tuh. Kita mau telusuri ruangan selanjutnya. Karena masih banyak ruangan. Cuma waktu kita terbatas, jam 3 tutup. Ternyata masih banyak ya guys di sini. Ini belum dalamnya ya. Masih banyak banget guys ternyata guys. Jadi pokoknya tuh apa ya, banyak banget lah pokoknya. Kalian pasti belum tahu kan ternyata batik sebanyak ini dan dari berbagai macam provinsi daerah semua ada di sini. Jadi nggak perlu ke Maluku, mau lihat batik Maluku nggak perlu guys, di sini ada. Tinggal baca aja tuh. Setiap ini kan baca aja, pasti ada asal dari batik-batik ini buat. Ayo berapa?
langsung di awal. Nih. Sambil kita balik, aku mau liatin, kita lihat di sini terpajang orang-orang bersejarah yang terkenal di Indonesia. Tentunya ada sejarah Raja Gini. Ya, ada Raden Rangkartini ya guys, mengenakan batik. Iya. Kemudian dari Presiden Soekarno ini sungkem sepertinya dengan orang tuanya menggunakan batik pula. Dan ini ada sejarah dari tahun 1935. Lama ya Mas? Iya. Jadi batik itu sudah lama ya sejarahnya guys ya. Ini juga. Ini ada orang Belanda. Ya, ternyata mereka juga mengenakan batik guys. iya. Ternyata tidak hanya orang Indonesia, orang Belanda pun sudah mengenal batik dan mengenakan batik. Ini alat produksi. Proses pembuatan batik. Ini ada batik cap begini ya. Kalian bisa gambar ini kayak gini. Ini yang ini tulis. Tuh, beda banget ya guys dari yang cap sama yang tulis. Tingkat kesulitannya juga pun berbeda. Pasti lebih susah yang tulis. Makanya kenapa batik tulis itu tuh harganya lebih di atas daripada batik cap ya, karena prosesnya itu. Ternyata Ya, ini sejarah bangunan ya guys. sebelum berdirinya museum ini, tempat ini Ini fungsi sebelumnya sebagai balai kota besar. Sebelum dijadikan tempat museum batik, tempat ini dijadikan sebagai balai kota besar. dan beralih lagi ke balai kota Madya Pekalongan. Jadi Hanya beralih fungsi ya. prosesnya panjang ya sebelum jadi museum. Mobilnya kita udah jelajahin semuanya. Mungkin cukup sampai di sini aja ya. Oke guys, sampai di sini perjumpaan kita di Museum Batik Pekalongan. Dan tentunya kami akan selalu cari-cari tempat yang bisa menginspirasi dan mengedukasi kita semua. Iya betul. Dan apa lagi ya? Oh ya, bagi kalian yang berkunjung ke kota Pekalongan, jangan lupa mampir di Museum Batik Pekalongan. Right. Kami jamin pengalaman yang akan terlupakan dan pengetahuan yang pasti bikin kalian mencengang karena belum tahu kan. Ya, dan auranya pasti akan berbeda sekali guys dengan kalian menonton channel kita, dengan kalian berkunjung langsung ke sini, tentunya akan lebih seru. Oke, sampai di sini saja perjumpaan kita. See you next time.